Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari banyak teman-teman saya yang akan diwakili oleh salah satu penanya, dan nanti akan saya jelaskan bagaimana untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, silakan pertanyaannya. Bagaimana cara menjaga imun tubuh? Baik, pertanyaan itu sangat standar, sangat sederhana. Tapi kalau tidak dipaparkan mulai awal sampai akhir, maka nggak akan tahu. Jadi gini, untuk menjaga imun tubuh itu semua dari pola hidup sehari-hari ya. Kan saya sekarang yang pertama itu mulai dari bangun tidur. Jadi dari bangun tidur itu ada triknya. Dari pengalaman saya membaca ataupun dari pengalaman saya dari cerita orang lain. Pertama-tama kalau bangun itu ya otomatis ya buka mata dulu. Ketika buka mata sepersekian detik, jari-jari tangan itu digerak-gerakkan dan jari-jari kaki dirasakan. Jarinya masih ada, jari kakinya masih ada, ya. Lalu miring ke kiri, setelah miring ke kiri dirasakan, miring ke kanan. Setelah miring ke kanan, posisi miring tadi itu dibantu dengan tangan, diangkat badannya. Setelah diangkat, kaki baru nempel di lantai. Atau kalau kasurnya itu nggak ada kakinya langsung di bawah, ya intinya kakinya pokoknya ditaruh di bawahnya kasur tadi. Setelah itu berdiri. Nah, posisi berdiri tadi ditenangkan dulu sampai merasakan aliran darah itu mengalir. Jadi proses dari mulai buka mata sampai yang terakhir tadi itu kira-kira 2 menit. Ini juga ada penyanggaan lucunya. Ibu-ibu juga komplain. Nah, kalau jamnya sudah kesiangan, masak atau apapun, gimana? Ya mungkin untuk 1 hari 1 kali, 2 kali mungkin. Tapi kalau untuk selanjutnya ya diusahakan seperti itu. Karena apa? Itu awal dari melalui hari tadi. Awal dari mau hidup. Jadi kalau dari awalnya sudah salah, nanti ya salah. Imunnya juga nanti juga terganggu. Nah, itu kan sangat merugikan sekali, padahal simpel. Nah, setelah itu kita masuk ke tata cara mandi. Mandi itu mungkin sudah banyak yang tahu, tapi yang belum tahu juga akan saya kasih tahu, dan saya ulang untuk yang sudah tahu biar benar-benar tahu. Jadi gini, pertama-tama itu airnya itu disiramkan di kaki, di bawah kaki ke atas. Jadi dari ujung kaki itu sampai ke paha, satunya sampai ke paha. Yang kedua, tangan ini disiram sampai ke sini, terus ini disiram sampai ke sini. Nah, setelah itu yang sebelah sini disiram semua. Setelah selesai baru sabun dulu. Muka jangan dulu, muka cuma dikasih sedikit air dulu aja. Nah, baru mandi yang umum. Kenapa? Jadi ketika yang tadi itu dilakukan, itu sepersekian detik setelah melakukan dari bawah ke atas sampai ke sini, itu ada uap dari dalam tubuh yang keluar. Itu menormalkan peredaran darah. Kita banyak sering ketahui orang di kamar mandi tiba-tiba jatuh sendiri, atau sampai bahkan yang ya sampai kehilangan nyawanya atau apa. Selain memang itu sudah takdir dan nasibnya, ya ada kesalahan-kesalahan seperti itu yang tidak diperbaiki mulai awal, akhirnya darah tinggi atau tiba-tiba pusing, akhirnya jatuh seperti itu. Makanya itu sebenarnya menjaga imun, menjaga sehat itu mudah dari pola hidup sehari-hari. Jadi sudah ada 2 poin ya. Poin pertama ketika bangun tidur. Poin kedua
ketika kita sedang mandi. Sebelum kita masuk poin ketiga, mungkin ada pertanyaan dari poin 1, 2. Gimana, ada pertanyaan? Oh, nggak ada pertanyaan. Ini pura-puranya kayak ada yang nanya. Bener yang nanya ya syuting. Ya, ini pura-puranya aja ini. Ya, dikit-dikit lah, tipis-tipis banyak gitu. Oke, sekarang kita masuk poin ke 4. Dikurangi 1, 3. Oke, poin ketiga adalah bagaimana kita mengantisipasi minuman yang sering masuk ke tubuh kita di pagi hari. Apa itu minumannya? Bisa teh, kopi hitam, kopi susu, jahe, atau apapun lah. Dan hampir 100%, 99,9999, pokoknya nggak nyampe 100 lah. Itu rata-rata kalau pagi hari kan gitu tuh minum yang panas, anget-anget. Ini saya pribadi sudah mempraktekkan ini. Ketika beberapa hari kemarin saya juga agak nggak enak badan. Itu begini, sebelum ada sesuatu cairan yang masuk ke tubuh kita, agar tidak langsung mengenai ke organ dalam atau lambung, itu nanti bisa dilihat di Google atau ditanyakan kepada orang yang berkompeten kayak dokter. Itu menurut saya harus ada makanan yang masuk. Contohnya itu tempe, sedikit roti, bukan sarapan ya, jadi sedikit makanan, tahu, atau kalau memang nggak ada, nasi yang 1 sendok. Jadi ketika itu masuk, dikelola sama tubuh, baru minumannya tadi masuk, seperti itu. Nah, mungkin di 1 hari, di 1 minggu, pola seperti itu kayak diremehkan atau apa. Tapi ketika tiba-tiba Anda kena lambungnya, tiba-tiba minum teh terus terasa kok kayak nggak enak ya, minum kopi kok kayak nggak enak ya, itu berarti kondisi tubuh Anda sudah kena. Nah, fungsi makanan yang dimakan sebelum minuman tadi masuk, fungsinya melindungi lambung tadi. Dan itu saya dapat dari banyak cerita-cerita orang, asam lambung, sakit tipes atau apa, itu dari konsultasi ke dokter, dari apapun dia terapi dimanapun, itu ceritanya seperti itu mayoritas. Jadi nggak langsung minum seperti itu. Yang kedua yang perlu dicatat, ketika 1 hari di pagi hari kita minum minuman panas tadi, usahakan selagi panas tadi diminum. Jadi dikasih di lepek, itu langsung dituang, ditiup tipis-tipis, diminum. Tunggu sebentar, diulangi lagi, diminum. Jadi kalau bisa pagi hari itu minumnya gelas kecil aja, yang kalau ditaruh di lepek itu cuma 2 lepek. Saya yakin di antara anda semua ini kalau pagi hari itu atau dalam 1 hari, kalau minum itu pasti lebih dari 1 kali. Minum kopi lebih dari 1 kali, minum teh lebih dari 1 kali lah. Untuk menjaga imun tadi, dari pola-pola mulai bangun tidur, mandi, sampai makan di awal tadi, kuncinya adalah air minum panas pertama yang diminum, itu selagi panas minumlah. Itu menjaga tubuh dan uapnya itu masuk untuk menghangatkan tubuh dan meningkatkan imun. Kalau kita garis bawahi, menstabilkan imun, otomatis imun kita terjaga. Itu cuma dari minum. Nah, setelah minum tadi itu ada jeda. Nah, jeda ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau jam 6 kita makan, setengah 6 itu kita konsumsi minum tadi, agar tidak terasa penuh perut. Di jam 6 kita bisa makan. Makan di pagi hari itu penting. Kenapa? Karena kita butuh tenaga, kita akan aktivitas. Walaupun ngomongnya saya kerja siang, kerja malam, tetap kalau di pagi hari itu kita butuh aktivitas. Ngecas lah, ngecas untuk pertama kali di pagi hari itu kan ya makan itu. Nah, kesalahannya adalah di sini. Orang kalau setengah 6 sudah ngopi, buat orang ngopi nih ya,
itu dia ketika jam 6 di sarapan, dia bilang kenyang. Setengah 7 sarapan, masih kenyang. Jam 7 dia bilang masih kenyang. Pertanyaannya adalah, yang kenyang itu pikirannya atau perutnya? Hanya segelas air dan dia bilang kenyang. 1 hari, 1 minggu, 1 tahun dia lakukan itu. 5 tahun, 7 tahun dia kena tipes, dia kena asam lambung. Terus tanya, kok iso ya? Kok bisa ya saya itu kena gini? Kok bisa kena gini? Sedangkan dia mempola sendiri dari lama dan menjadikan dia sakit. Kan kalau sudah sakit kan berarti tubuh ini protes sebenarnya. Itu sama aja jenengan kalau tanggal sekian belum digaji, mundur. Pertama ya biasa aja, lama-lama kok gajian mundur, protes. Protes kok tetap demo, itulah tubuh tadi. Jam segini kok belum dikasih makan, dia demo aja. Kok belum kasih makan, dia protes, ada rasa sakit sedikit. Ketika dia demo, ambruk sampean. Seperti itu kan. Jadi dari poin 1, 2, 3 sampai kita ke makan itu penting. Makan di pagi hari, sudah nggak usah bahas ada proteinnya, karbohidrat cukup apa enggak, sudah. Semua semampunya. Kalau orang mampu ya bisa seperti itu lah. Cuma bisanya mie instan sama nasi sama timis sama tahu tapi sehat. Menurut tubuh kita, kapasitas tubuh masing-masing itu beda. Ya, kita harus hargai itu. Jadi yang penting Anda mencukupi kebutuhan tubuh di pagi hari. Dan makan tadi. Nah, 1, 2, 3, 4 sampai makan tadi sudah terpenuhi ya. Berarti kurang 2. Yang 2 apa? Makan siang dan makan sore atau makan malam dengan waktu yang tepat. Di jamnya, jangan sampai jamnya nggak tepat. Karena pola itu kalau terjadi hampir 99,9% itu sakit. Ada orang, saya 1 hari makan cuma 1 kali, nggak apa-apa itu. Saya 1 hari itu cuma makan 2 kali, nggak apa-apa itu. Saya kalau lapar baru makan, sampai hari ini saya sehat. Iya, dia yang 0,1% tadi. Nah, sedangkan umumnya orang kalau telat makan, asam lambung, mah, tipes, terus masuk angin, keringat dingin, pingsan. Beberapa orang seperti itu, beberapa orang nggak umum, 1 hari makan 5 kali, 7 kali, 8 kali, tapi nggak gemuk-gemuk. Dan dia merasa cukupnya itu. Jadi di sini untuk menjaga imun, menjaga ya. Kalau untuk bahasan bagaimana cara meningkatkan imun nanti bahasan di video yang lain. Yang pertama mulai bangun tidur. Semua dimulai bangun tidur. Mandi, tata cara mandi. Minum di awal. Bagaimana cara menjaga organ dalam kayak lambung. Makan di jamnya, rutin makannya itu. Akan ada situasi yang unconditional, nggak apa-apa, tapi kalau polanya itu berubah terus, ya akan sakit. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, ketika Anda mau tidur, berterima kasihlah kepada tubuh Anda karena seharian dia sudah bersama Anda, sudah menjaga Anda, sudah ngapa-ngapain sama Anda. Berterima kasihlah pada tubuh. Satu-satu tubuh bilang terima kasih, silakan. Keseluruhan, terima kasih tubuhku atas hari ini. Maafkan aku jika aku telah menyakiti kamu. Terima kasih tubuhku. Katakan seperti itu. Sayangi tubuh Anda. Dan bersyukurlah kepada Yang Kuasa. Lalu doa tidur. Setelah itu katakan sebelum memejamkan mata, jadikanlah tidurku ini tidur yang membuatku semakin sehat. Simpel kan? Semua itu dari pola masing-masing. Cuma dari pola mulai Anda membuka mata sampai memejamkan mata. Kalau soal orang ngomong jaga pikiran, banyak orang ngomong seperti itu, tapi dia tidak bisa menjelaskan. Berusaha menjelaskan, dan yang dijelaskan pasti akan berusaha untuk memahami. Dan saya setengahnya menolak kalau bilang pikiran. Kenapa?
Ya selama kita hidup ya kita pasti mikir dong. Mau kamar mandi, kaki yang mana dulu masuk, mikir. Mau kamar mandi, nanti seperti ini mikir. Mau makan, mikir. Semua mikir. Kalau nggak mikir ya sudah nggak di dunia ini gitu. Jadi untuk siapapun yang melihat video saya ini, di masa pandemi seperti ini, bagaimana menjaga imun tubuh agar stabil, standar, tidak mudah sakit dan tidak mudah terpapar dan terkena virus itu tadi pola yang harus dilakukan, mulai membuka mata sampai menutup mata tanpa obat, nggak usah vitamin, nggak usah apa, walaupun bilangnya cuma vitamin, obat namanya, pasti ada bahan kimianya dan pasti ada efek sampingnya. Tapi selalu ngotot cuma obat, cuma vitamin kok. Akhirnya minum setiap hari. Lambungnya gimana? Apa kabar? Tapi orang-orang tetap melanggar seperti itu. Pesan saya itu untuk menjaga imun dengan pola seperti itu. Hindari berita tentang virus, hindari membahas tentang virus. Bahagiakan diri Anda dengan mendengarkan musik, ngobrol bahasan yang lain yang lucu-lucu. Dan minimal jagalah diri Anda sendiri dan jagalah keluarga Anda sendiri. Jangan mendengarkan isu yang membuat psikomatik, sakit pikiran, dan jangan menjadikan Anda orang yang menyebarkan berita tentang sesuatu yang membuat orang psikomatik. Sama-sama kita saling menjaga. Baik, untuk hari ini, untuk saat ini, saya akhiri berbagi tentang bagaimana menjaga imun dengan cara yang simpel dari pola hidup sehari-hari. Untuk ada pertanyaan, silakan Anda komen di kolom komentar. Saran dan kritik saya tunggu, saya terima. Saya mendoakan seluruh rakyat Indonesia sehat, dan pandemi ini segera berakhir, bisa diatasi. Salam sehat, bahagia, selamat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.